Halo parents. Kali ini kita membahas mengenai ODD. Apa sih itu ODD? Yuk simak. ODD itu merupakan gangguan perilaku yang mengganggu pada masa kanak-kanak parents. Jadi gangguan ini tuh berhubungan dengan perilaku dan emosinya. Biasanya anak dengan ODD itu ditandai dengan pola suasana hati yang suka marah, mudah tersinggung, lalu suka dendam dengan orang lain dan juga bertentangan. ODD biasanya berkembang selama tahun-tahun prasekolah sebelum si kecil berusia 8 tahun. Dan laki-laki lebih sering daripada perempuan. Salah satu faktor risiko dari oppositional defiant disorder adalah pertama, adanya status ekonomi yang rendah, kedua, ada perhatian dari orang tua yang kurang, ketiga, adanya disiplin yang inkonsisten, keempat, adanya cedera otak, kelima, adanya pelantaran atau pelecehan pada anak, dan keenam adalah faktor genetik. Apa sih penyebab dari ODD itu? Nah, ODD itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu gara-gara faktor biologikal, faktor genetik, dan juga faktor lingkungan. Kalau faktor biologikal itu gara-gara neurotransmitter atau impuls syaraf otak yang tidak benar. Faktor genetik itu diakibatkan karena riwayat keluarga mengalami gangguan jiwa, gangguan kepribadian, ataupun gangguan dari ODD ini sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang terlalu kasar, lingkungan yang tidak baik untuk anak, ataupun pengasuh orang tua yang tidak benar. Nah, kemudian untuk diagnosis dan juga gejala ODD ini memerlukan 4 gejala dari beberapa kriteria. Untuk yang kriteria A adalah anak mudah marah atau irritable. Contohnya adalah mudah tersinggung, kehilangan kesabaran, dan juga mudah kesal atau marah. Nah, kemudian untuk kriteria B adalah perilaku yang argumentatif atau menentang. Contohnya sering berdebat dengan orang tua, saudara, dan juga guru. Kemudian sering menentang permintaan. Kemudian sering menyalahkan orang lain atas kenakalannya dan sering mengganggu orang lain secara sadar. Kemudian yang C adalah sikap pendendam. Anak mudah pendendam minimal 2 kali selama 6 bulan. Ada beberapa hal yang dapat parents lakukan dalam menghadapi anak dengan ODD. Yang pertama, mengenali dan mengapresiasi hal-hal baik yang dilakukan oleh anak sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan. Yang kedua, menghindari adanya adu kekuatan. Misalnya ketika anak menangis, merengek, orang tua tidak memarahi tetapi menenangkan anak dengan kata-kata yang positif. Yang ketiga, mengajarkan anak tentang batasan dan konsekuensi dari perilakunya. Dan yang keempat, membuat rutinitas yang dapat anak lakukan. Nah, yang kelima, ajari anak untuk disiplin yang baik dan konsisten. Karena belajar untuk mengontrol dan menenangkan diri. Kemudian take time for yourself. Dan yang terakhir, belajar memaafkan. Terapi pada ODD dapat berlangsung dari hitungan bulan bahkan lebih karena terapi ini sangat bergantung dari usia, tingkat keparahan, dan juga kemampuan pasien dalam mengikuti terapi. Terapi yang bisa dilakukan ialah terapi perilaku kognitif, di mana pada terapi ini bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan juga tingkah laku dari pasien, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam berkomunikasi dan juga memecahkan masalah. Kemudian terapi yang kedua ialah interaksi antara orang tua dan pasien. Pada terapi ini orang tua akan diajarkan bagaimana cara untuk berinteraksi yang baik dengan pasien. Kemudian terapi yang ketiga ialah terapi keluarga. Pada terapi ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan juga komunikasi pasien dengan anggota keluarga, serta mengajarkan atau meningkatkan kemampuan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Kemudian terapi yang keempat ialah terapi kemampuan bersosialisasi. Pada terapi ini, anak akan diajarkan bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu dia sedikit informasi mengenai ODD. Semoga membantu ya. See you parents!